Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini kita berjumpa lagi di acara podcast Rumah Amanah. Dan untuk episode hari ini, podcast Rumah Amanah berkolaborasi dengan Quran First. Quran First adalah program pendidikan Al-Quran online khusus untuk anak dari usia 3 sampai 15 tahun. Dan alhamdulillah, gak kerasa kita sudah masuk di pertengahan bulan suci Ramadan. Dan ini sedikit pesan ya buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nonton podcast Rumah Amanah, Ana saranin teman-teman nontonnya setelah berbuka. Kenapa? Karena insya Allah di podcast Rumah Amanah itu isinya full daging semua. Dan insya Allah daging-daging tersebut akan diberikan oleh guru kita, yakni Ustadz Hendra Hudaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, nggak terasa ini kita sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan. Masya Allah, pertengahan ya. Iya, dan ya mungkin sebentar lagi lebaran. Pulang kampung ya. Insya Allah dan terkait tentang bulan suci Ramadan nih Ustadz, dan masuk di pertengahan kan. Iya. Ana ingin tanya nih ke Antum, kira-kira di bulan suci Ramadan ini Antum itu ada kegiatan khusus nggak di keluarga gitu? Kegiatan khusus keluarga ya. Ya, terkait tentang ibadah atau mungkin amalan-amalan gitu yang Antum lakukan Iya. dan keluarga di bulan suci Ramadan ini Ustadz. Masya Allah. Ini saya kan amanahnya tidak hanya sebagai seorang suami, ayah, selain pun saya sebagai seorang juru dakwah gitu kan ya. Kita nggak bicara tentang juru dakwahnya. Saya bicara tentang suami dan ayah gitu kan. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, memang ini harus ada kesepakatan di awal, ada komunikasi dengan pasangan dan memusyawarahkan kegiatan Ramadan tahun ini apa kira-kira, gitu kan ya. Dan tentunya yang nomor satu dan utama adalah Quran. Nah di sini ya, karena ini adalah syahrun unzila bihil Quran, bulan di mana diangkat kemuliaan Ramadan ini karena keberkahan Al-Quran. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan Quran tersebut. Mau tidak mau kita ada kesepakatan dengan pasangan dan istri. Kira-kira tahun ini Ramadan ini berapa kali khatam? Gitu kan ya. Ada diskusi dulu tuh. Saya mampu misalkan 3 kali khatam. Oke. Sepakat 3 kali khatam. Oke, berarti kita ngatur strategi. Ini target individu, belum target yang lainnya, lembaga dan sebagainya. Individu 3 kali khatam berarti minimal sehari berapa? 3 juz gitu kan ya, 3 juz kan. Gimana caranya ngatur 3 juz? Ya diserahkan pada diri masing-masing. Targetkan di hari itu, entah itu pada subuh, pada sholat duha, pada zuhur, pada asar, di sela-sela perjalanan dan sebagainya. Targetkan atau pada tarawih pun 3 juz itu selesai di hari itu. Dan jangan menunda, jangan ngutang. Nanti dibayar. Kalau udah dibayar nanti udah berat lagi. Maka upayakan ada strategi yang kita sepakati dengan pasangan. Itu dengan pasangan. Yang kedua, dengan anak. Dengan anak pun sama. Jangan sampai kita ini hanya Quran mulu sendirian. Dibiarkan. Mainlah, nonton nggak boleh. Jadi ada waktu khusus untuk personal pasangan masing-masing. Tapi ada juga waktu kebersamaan dengan anak. Karena di rumah ini si kakak yang pertama untuk tahun ini tidak pulang. Jadi dia harus mengabdi di pesantrennya, sudah kelas 2 SMA dan dia sudah jadi pengurus. Untuk anak kedua, mohon maaf, Muhammad Zahid Abdullah itu sudah ada di rumah, mohon maaf, sudah pulang di pesantren. Berarti ini ada kegiatan berqurannya Muhammad ini. Targetnya dia nggak muluk-muluk gitu kan ya, kita berikan pelonggaran 1 kali khatam. Untuk tilawahnya gitu kan ya. Untuk anak yang ketiga nih, Bang Ahmad, baru usia 5 tahun setengah. Atau kita berkurang. Tiap subuh itu programnya adalah menambah hafalan. Alhamdulillah sampai hari ini hafalannya sudah masuk surah At-Takwir. Ditalkinkan karena Bang Ahmad baru menggunakan Smart Quran pada bab tasydid. Ya, tasydid ya, alhamdulillah. Jadi harokatnya sudah selesai, sukun sudah selesai, tasydid baru masuk gitu kan ya. Terus dilatih, tapi hafalannya pun ditalkinkan. Ya, itu setiap subuh nambah sekitar 2 baris. 2 baris saja, nggak usah. Yang penting continue tiap subuh. Kemudian kalau pada duha atau zuhurnya dia belajar, ya belajar calistung, kemudian ya
kemudian les di Tripati 2 gitu kan ya, itu untuk umumnya ya. Tapi maghribnya pada isyanya atau pada asarnya itu kita murojaah. Murojaah hafalan yang sudah dihafalkan. Itu minimal murojaahnya adalah 3 halaman, 2 lembar setengah, ya kan ya. 3 halaman itu 5 halaman ya, Iya. 5 halaman. Nah, jadi tadi itu dari surah At-Takwir sampai Al-Buruj, itu 5 halaman. Sekali duduk itu murojaah dengan didampingi oleh saya, adanya langsung terjun. Maka insya Allah Rabbanya penuh keberkahan. Nah, adapun yang satu lagi yang masih bayi itu ditalkinkan, diperdengarkan. Maka alhamdulillah kita sudah menyiapkan speaker kecil ya, supaya disetelkan murotal ini sesuai dengan tanggalnya. Nah, kalau hari ini adalah 15 Ramadan, maka juz 15 yang di setel di murotal tersebut. Allah mohon doanya mudah-mudahan istiqomah. Begitupun antum nanti ya, nanti. Dan sahabat-sahabat di rumah pun sama ya, bisa beraktivitas ya, membuat agenda bersama keluarganya. Baik, Masya Allah. Berarti untuk Ramadan ini emang Quran dulu ya Ustaz? Quran dulu. Quran first. Masya Allah, Quran first. Nah, terkait Quran dulu nih Ustaz. Iya. Ana sempat melihat di zaman sekarang, ada mungkin sebagian dari orang tua ya, ketika mereka memberikan pendidikan terhadap anaknya, itu kadang Qurannya agak dilupakan nih Ustaz. Jadi ketika akademik atau mungkin suatu hal yang umum, itu mungkin bahasanya kayak jor-joran lah. Misal masuk SD yang terbaik, setelah sekolah bimbel bahasa Inggris, IPA, ini segala macam, SMP, pokoknya sampai dia tuh menjadi sesuai dengan keinginan orang tuanya. Nah, tapi satu sisi untuk Qurannya ini nggak sebanding dengan akademiknya itu Ustaz. Nah, untuk antum gimana Ustaz? Baik, lagi-lagi pengalaman pribadi bersama istri ya. Tentunya di anak pertama nih, kakak Sarwa. Itu awalnya ada istilahnya itu diskusi ringan. Di usia kakak Sarwa saat itu 3 tahun. Itu kita harapannya kakak saya ini bisa fasih dalam bahasa Inggris. Gitu kan ya. Kita kan tinggal di Jakarta, gitu kan ya. Minimal bahasa internasionalnya dikuasai. Dan kita kenal dengan beberapa asatid yang mana keluarganya pun di rumahnya itu pakai bahasa Inggris. Nah, kita tertarik gitu kan, wah ini keren nih, dari kecil lah kita biasakan. Plus didorong lagi dengan basic istri saya pun bahasa Inggris. Jadi nyambung tuh, kedegaannya nyambung, udah sejalur kan. Kita beli tuh dari mulai video-video dan sebagainya, ada Dora, ada itu bahasa Inggris semuanya. Tiap subuh gitu kan ya, wah itu bahasa Inggris, morning dan sebagainya, wah keren dan sebagainya, luar biasa gitu. Baru jalan 1-2 bulan, tapi saya merasakan kekeringan ya, ada yang salah gitu kan ya. Kemudian saya muhasabah dengan istri, kayaknya nggak gini deh gitu kan ya. Kita mikir lagi gitu kan ya, Quran sih jalan gitu kan ya, cuman mohon maaf ya, tidak seserius tadi yang bahasa Inggris gitu kan ya, sampai beli video dan sebagainya. Cuman ketika kita 3 bulan berjalan gitu kan ya, kok suasananya agak beda gitu kan ya, kering lah gitu kan ya, nggak ada istilahnya itu, nggak ada atmosfer Qurannya gitu, kurang. Akhirnya kita putuskan itu balik kanan. Balik kanan. Akhirnya apa? Bismillah, kakak Salwa fokus Quran. Ya, dirombak semua. Dirombak semuanya tuh. Kan dimulai dari usia 3 tahun, itu dari mulai baca, ya gitu kan ya, kurang menghafal, saya tahu per kata, per kalimat, per baris, per ayat, ya, sampai alhamdulillah dikasih Allah di usia 5 tahun kakak saya bisa khatam tilawah. 5 tahun. 5 tahun khatam tilawah. Setelah khatam tilawah, itu kan ya, dari Al-Fatihah sampai Anas ditalkinkan di depan saya, depan istri gantian ya. Maka langsung ke hafalan. Hafalannya tadi dari mulai saya talkin per kata, per kalimat, per ayat, sampai dia bisa menyetorkan 2 lembar, 4 halaman. Ya. Maka di usia 8 tahun kakak Salwa selesai setoran hafalannya. 8 tahun. Maka alhamdulillah setelah mengawali dengan Quran itu luar biasa, ya. Maka ilmu yang itu ngikut. Baik. Bahasa Inggrisnya ngikut,
matematikanya Allah mudahkan, luar biasa, kan ya. Bahasa apa lagi, jaganya pokoknya ilmu yang sifatnya umum itu bisa dengan mudah diakses oleh anak yang dasarnya Quran dulu. Nah, pengalaman kedua, saya dulu pernah ngajar di sebuah pesantren, gitu kan ya. Dia SMA yang diboardingkan, tapi ada program tahfidz. Di masa-masa ujian UN, gitu kan ya, ada satu santri saya bidik dia, "Ahi, kenapa antum tidak baca bersama UN besok, malah murojaah?" Gitu kan ya. Insya Allah Ustaz, katanya, dengan Quran Allah mudahkan. Jadi dia di masa-masa UN itu murojaah. Dia sudah hafal 30 juz murojaah, gitu kan ya. Dan luar biasanya ternyata hasilnya apa? Dia yang terbaik. Fisika, matematika lewat. Maka Quran first, yang lainnya insya Allah ngekor. Baik, Wah, Masya Allah. Begitu ya teman-teman, berarti satu sisi kita nggak menyampingkan akademik, Tidak, tapi tidak. kita memfokuskan juga, Ya, tapi lebih fokus hanya lagi. mengawalinya itu, mendasari. Jadi Baik. install dulu dengan Quran, baru ilmu yang lainnya. Berarti fondasi Dasarnya, utama yang fondasi utama. Ibarat ini, kalau bikin bangunan, kan ya, kita mau setinggi apa bangunannya, kan ya. Mau anak jaga bahasa Inggris, jaga matematika, itu kan bangunannya. Baik. Fondasinya kalau misalkan nggak ada fondasi, kira-kira kuat nggak rumah tadi? Roboh kan? Iya. Maka ketika cita-cita orang tua buat anaknya tinggi, maka fondasi harus dalam, dan fondasi itu ada di Al-Quran. Insya Allah tidak hanya cerdas secara IQ, tapi dia cerdas secara akhlak, cerdas secara spiritual, dan itu adalah harapan tertinggi bagi orang tua. Akhlak, pribadi yang berakhlak mulia. Baik. Dia bergelar profesor, doktor, tapi kalau nggak ada akhlaknya akan menyakitkan hati orang tua. Iya, betul. Tapi ketika gelarnya profesor, doktor, tapi akhlak yang mulia, dia tetap tunduk, dia tetap santun pada orang tua yang hormat. Masya Allah. Baik, Insya Allah Ustaz, kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari sahabat kita @rizky nanda 12. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, izin bertanya. Anak saya belum balik, tapi ingin puasa penuh. Apakah dibiarkan saja atau ada arahan bimbingan Ustaz? Masya Allah. Sungguh sangat bahagia ya ketika ibadah tersebut muncul dari keinginan dari anak, bukan dari paksaan orang tua. Ini bersyukur ya orang tua punya anak yang punya giroh keinginan sendiri nih. Berarti nggak capek tuh. Iya. Nah, artinya kita mengarahkan, kita memahamkan pada anak tentang puasa dan sebagainya, tapi jangan sampai menghalangi. Kamu kan masih kecil, nggak usah puasa. Jangan, ngalir aja. Kita berikan kesempatan, silahkan deh, kan ya. Nah, cuma nanti kalau nggak kuat, nggak apa-apa, gitu kan ya. Kalau misalkan dia full sampai maghrib, jangan lupa kasih reward. Nah, itu ya. Jadi ada istilahnya itu ya hadiah kecil lah, gitu kan, si anak. Tapi mungkin, mohon maaf, ini teori ini jangan sampai mungkin merusak niat, itu kan anak kecil ya. Kalau orang dewasa mungkin iming-iming itu kan nggak, kurang pas. Tapi kalau anak-anak tuh dia termotivasi gitu kan ya untuk melakukan ibadah-ibadah tadi, nggak apa-apa di awal gitu kan, di awal. Nah, sekarang kalimat, ada ayat la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Tolong jangan dipahami dengan salah pemahaman. Maksudnya apa? Nggak boleh maksa itu adalah bagi non muslim untuk dipaksakan masuk Islam. Itu maksud ayat itu. Tapi kalau udah masuk Islam, ada dipaksakan. Ya apalagi kalau sudah masuk usia balik, dipaksain tuh. Kalau tadi kan pertanyaannya belum balik. Iya. Oke, nggak paksaan dulu. Ya ngalir aja. Kalau dia minta untuk puasa penuh, alhamdulillah, gitu kan ya. Tapi kalau misalkan justru kalau kita paksakan nih, ayo nak puasa, berarti belum balik, nggak boleh seperti itu. Nah, cuman kewajiban kita adalah mengedukasi anak. Nah, puasa tuh gini caranya, pahalanya disebutkan tuh, pahalanya apa dan sebagainya, gitu kan ya. Kemudian ketika sudah balik, ini udah saatnya untuk dipaksakan, ya, dipaksakan untuk sholat, dipaksakan untuk aurat, dipaksakan puasa, dipaksakan kalau sudah balik, ya. Karena kalau sudah balik ini sudah jatuhnya hukum dosa dan pahala. Baik, berarti harus ada arahan dan bimbingan juga. Betul, Tapi betul. satu sisi orang tua jangan memaksa juga. Betul. Oke, baik, Masya Allah.
Jadi dapat kita simpulkan nih untuk episode kali ini tentang pendidikan, bahwasanya pendidikan yang paling utama, pendidikan yang pertama itu adalah Al-Quran. Karena Quran first. Dan alhamdulillah Quran first merupakan program pendidikan anak khusus Quran online privat, satu guru satu anak, dengan metode pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Jadi belajar Al-Quran akan menyenangkan bersama Quran first. Quran first, starting young, growing strong. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Rumah Amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.